Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead akan segera memasuki babak baru. Ya, seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1114, ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1115 ke depannya. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, kelompok dari Nami yang sebelumnya harus dihadapkan dengan Gorosei Saturnus akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah Gorosei Saturnus memutuskan untuk meninggalkan kelompok dari Nami dan memilih untuk menghancurkan Deden Mushi siaran Dr. Vegapunk. Jelas hal ini pun tidak disia-siakan oleh kelompok dari Nami untuk segera menyiapkan kapal Thousand Sunny dan kabur dari Pulau Egghead. Di sisi lain, kelanjutan isi pesan siaran Dr. Vegapunk pun menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, seperti yang kita tahu ya bosku, Dr. Vegapunk mulai mengungkap sedikit informasi yang dia ketahui tentang abad kekosongan, kerajaan kuno, dan sosok Joy Boy yang diyakini kuat adalah pemimpin dari kerajaan kuno. Jelas secara tidak langsung, pesan siaran Dr. Vegapunk ini cepat atau lambat akan menimbulkan sebuah gelombang besar yang menyeret pihak-pihak tertentu untuk terlibat langsung dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi di dunia One Piece, di mana pertempuran inilah yang tidak bisa dihindari lagi oleh pemerintah dunia. Maka dari itu, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mampukah pemerintah dunia menghentikan siaran Dr. Vegapunk? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh para Gorosei untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1115 kemungkinan besar akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece setelah nama Joy Boy disebutkan oleh Dr. Vegapunk. Di momen ini, kita bisa melihat mantan Fleet Admiral Sengoku yang terlihat cukup serius mendengarkan isi pesan siaran Dr. Vegapunk. Selain itu, kita juga bisa melihat Nenek Suru yang menanggapi pesan siaran Dr. Vegapunk, di mana Nenek Suru mengatakan bahwa ini adalah masa tersulit selama aku menjadi seorang angkatan laut. Suru juga menegaskan para generasi muda angkatan laut harus siap menerima kenyataan pahit. Apakah mereka akan berkhianat atau tetap setia dengan organisasinya? Sengoku pun kemudian mengatakan, "Gap, apa yang harus aku lakukan?" Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Pulau Amazon Lily. Nah, dalam sebuah halaman panel, isi pesan siaran Dr. Vegapunk pun masih berlanjut sambil memperlihatkan reaksi dari buah Hancock, Rayleigh, dan beberapa anggota bajak laut Kuja. Di momen ini, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa Joy Boy adalah sosok pria yang suka tertawa. Meskipun dia adalah seorang bajak laut, namun dia selalu menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang. Setelah itu, kemudian di sisi lain, meskipun belum ada informasi yang dia ketahui lebih jauh tentang Joy Boy, namun Dr. Vegapunk percaya jika Joy Boy adalah entitas dari nama asli seseorang dan menganggap bahwa kekuatan elastisnya berasal dari buah iblis. Jelas Rayleigh yang telah mengetahui apa yang ada di Pulau Laughdale dan pesan dari Joy Boy kemudian tertawa menanggapi pesan siaran Dr. Vegapunk. Ya, seolah-olah Rayleigh mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Rayleigh kemudian teringat tentang Roger dan tiba-tiba kali ini Rayleigh meneteskan air mata sambil mengatakan, "Roger, waktu yang telah kita nantikan akhirnya telah tiba." Jelas apabila kita analisa lagi, perkataan Rayleigh tersebut mengarah kepada Luffy, di mana kemungkinan besar Rayleigh paham betul akan tiba saatnya kelompok bajak laut Goldie Roger akan berkumpul kembali untuk menyambut kemunculan sang Joy Boy baru. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Moria yang akhirnya berhasil meloloskan diri dari Pulau Beehive. Nah, rupanya Moria sedang bersama dengan Perona di suatu tempat.
Di sini Moria terlihat terluka cukup parah dan sedang dirawat oleh Perona. Namun Moria masih terlihat sadar sambil mendengarkan isi pesan siaran Dr. Vegapunk. Sementara itu di kerajaan Kamabaka, kita juga diperlihatkan Monkey D. Dragon dan beberapa anggota pasukan Revolutionary Army yang terlihat masih AFK sambil mendengarkan isi pesan siaran Dr. Vegapunk. Belum diketahui pasti apakah nantinya Monkey D. Dragon dan beberapa anggota Revolutionary Army akan melakukan pergerakan setelah isi pesan siaran Dr. Vegapunk berakhir atau tidak. Namun yang jelas, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Nah, di sini akhirnya kita kembali diperlihatkan pertarungan Luffy versus Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Ya, di chapter sebelumnya, Luffy yang lagi-lagi gagal melukai Gorosei Warkuri kali ini mencoba kembali menyerang Warkuri dengan teknik bajranggannya. Nah, menariknya, serangan bajranggan Luffy kali ini ukurannya lebih kecil daripada saat melawan Kaido. Dan tanpa basa-basi, Luffy pun langsung menghajar tepat di kepala Warkuri. Di momen ini, kita bisa melihat sebuah ledakan Housoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan, efek serangan Luffy tersebut membuat Dory dan Brogy hampir terpental. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan keadaan Zoro dan Jinbe. Nah, di sini Jinbe menerima panggilan dari Nami bahwa kapal Thousand Sunny telah siap meluncur. Jinbe pun kemudian diperintahkan untuk segera bertemu di ujung pintu belakang Lab Phase. Jinbe kemudian mengatakan kepada Nami bahwa dirinya hampir sampai ke belakang Lab Phase. Namun tiba-tiba betapa terkejutnya Zoro dan Jinbe saat bertemu dengan Gorosei Mars dan Vegapunk Yok. Jinbe pun kemudian mengatakan kepada Nami, "Sepertinya kami sedang menemukan hambatan, kalian pergi dulu saja." Sementara itu Vegapunk Yok yang mengetahui bahwa Zoro dan Jinbe adalah anggota kelompok bajak laut topi jerami, kemudian memerintahkan kepada Gorosei Mars untuk menghabisi mereka. Yok kemudian mengatakan, "Gara-gara kalian semua, rencanaku telah gagal." Di momen ini, Gorosei Mars kemudian melangkah maju menuju Zoro dan Jinbe. Sementara Zoro dan Jinbe bersiap-siap di mode bertarung mereka. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kembali pertarungan Luffy versus Gorosei Warkuri. Ya, di momen ini serangan bajranggan Luffy sebelumnya pun akhirnya membuahkan hasil. Di mana kali ini Gorosei Warkuri terhempas ke tanah hingga berbentuk gepeng. Dan di saat yang bersamaan, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Luffy yang tertawa setelah berhasil menghajar Warkuri dan kelanjutan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan tentang nama dari kerajaan kuno dan nama kelompok bajak laut dari Joy Boy. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1115. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.